Halo adik-adik, selamat datang di ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ayo, semangat! Berikan waktu terbaik buat Tuhan. Adik-adik, tahu kan kenapa kita beribadah di rumah? Kita ibadah di rumah karena kita sedang membantu banyak orang yang sedang sakit kena virus untuk bisa cepat sehat lagi seperti kita. Tapi kita juga harus hati-hati ya. Cuci tangan pakai sabun dan jaga kebersihan setiap saat. Ayo, sekarang duduk yang manis. Kita mau dengar firman Tuhan dengan judul Hidupkanlah Aku dengan Firman-Mu. Jangan lupa klik lonceng dan subscribe YouTube channel ini ya. Selamat beribadah. Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali untuk kita sama-sama ibadah untuk sekolah minggu. Meskipun kita di rumah saat ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus juga ada bersama dengan adik-adik sekalian di rumah. Yuk kita sama-sama, kita mau sembah Dia, kita mau puji namanya. Meskipun kita di rumah, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, sebab Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup buat setiap kita orang yang percaya kepadanya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Katakan di dalam namanya keselamatan kekal. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari sekali lagi angkat tangan kita buat Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih mantap lagi. Yesus jalan kebenaran, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk angkat tangan kita buat Tuhan. Glory haleluya, glory haleluya, amin. Glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi angkat tangan kita tinggi-tinggi. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, amin. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi ya, sama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin, amin. Sebab hanya di dalam nama Tuhan ada keselamatan yang kekal. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, kita sama-sama lipat tangan kita tundukkan kepala, kita mau datang sama Tuhan, kita siapkan hati kita supaya firman yang disampaikan oleh Kak Tini nanti bisa memberkati kita semuanya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih Tuhan,
untuk berkat baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh menikmati udara yang sejuk, kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan percayakan buat kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat mama, papa kami, buat kakak, adik kami pagi hari ini Tuhan. Meskipun kami di rumah Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan itu menjadi berkat buat kami saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Pagi adik-adik. Ya, selamat pagi ya. Kita ketemu lagi kesekian kalinya ibadah online. Jangan bosan ya sama Kartini ya. Berapa kali ke Kartini terus nih ya. Iya, kita lagi keadaan ada virus di luar, jadi harus ibadahnya di rumah seperti ini adik-adik ya. Nah, hari ini Kartini mau bawa firman, judulnya mungkin adik-adik agak bingung nanti ya. Hidupkanlah aku dengan firman-Mu. Nah, adik-adik ya, judulnya apa? Hidupkanlah aku dengan firman-Mu. Loh, adik-adik nanya, loh, jadi saya belum hidup ya? Nah, kita dengar firman ini ya. Kenapa Tuhan menulis di kitab Mazmur ya, hidupkanlah aku dengan firman-Mu. Adik-adik, Kartini punya gambar lagi ya. Nah, dilihat ya. Nah, ini adik-adik, ini waktu penciptaan manusia. Ya, adik-adik mungkin ingat dulu waktu diceritain tentang pertama kali Adam diciptakan sama Tuhan Allah. Dia diciptakan dari debu, adik-adik ya, dari debu tanah. Nah, ini seperti ini bentuknya ya. Banyak debu-debunya. Ya memang kita asalnya dari abu adik-adik. Nanti kalau kita meninggal jadi abu lagi ya. Waktu itu Tuhan mengukir sendiri. Di Kejadian 2 ditulis ada kata membentuk ya. Berarti Tuhan tuh mengukir adik-adik. Matanya, hidungnya dari sesuatu yang tidak ada. Jadi Tuhan bukan ngambil pasir terus kayak orang bikin kerajinan tangan, bukan adik-adik. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya. Jadi dari tangannya dia menciptakan sebuah bentuk manusia seperti ini, ya. Nah ini kalau kita lihat bentuk pasir atau berdebu tanah seperti ini, ya, yang di jalanan. Kita asalnya dari situ. Tidak boleh sombong adik-adik ya. Kita semua debu di hadapan Tuhan ya. Nah, cuman karena kasih Tuhan dia membentuk kita begitu indah ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah menjadi bentuk ya, kemudian Allah menghembuskan nafas ya. Bukan roh adik-adik ya, nafas. Bukan roh Allah yang masuk, bukan. Tapi nafas ditiup ya. Allah itu luar biasa ya. Segala apapun yang dikerjakan kalau Allah bilang jadi, maka terjadilah. Karena dia pencipta ya. Tidak ada yang secerdas itu adik-adik ya. Tidak ada yang secerdas Allah. Nah, ini dihembuskan adik-adik ya. Nafas masuk ke dalam bentuk yang tadi Adam ya, masuk ke sini. Serk. Seketika nafas itu masuk, langsung jadi roh. Jadi waktu ditiup itu bukan roh, itu nafas. Tetapi ketika masuk ke dalam bentuk tubuh ini, jadi roh. Jadi roh Adam, bukan roh Allah, roh Adam. Ya, kita semua punya roh ya. Nah, roh itu membuat di dalam bentuk kita ya, tubuh manusia ini langsung tercipta semua ini. Ada peredaran darah, ada otak, ada otot, ada tulang, ada ginjal, ada paru-paru, ada jantung. Luar biasa adik-adik. Itulah yang namanya keajaiban. Daud menulis bahwa tangan Tuhan telah membentuk aku dengan begitu ajaib. Ya, begitu Allah meniupkan
nafasnya dia jadi roh, begitu roh kena tubuh, ya, langsung tercipta semua ini, ya. Ada lengkap semuanya adik-adik. Makanya kita punya jantung, punya paru-paru, semua lengkap. Termasuk darahnya. Ya, luar biasa. Puji Tuhan. Adik-adik boleh tepuk tangan untuk Allah kita, ya. Luar biasa adik-adik. Nah, ini setelah dibentuk ini adalah bentuk tubuh, ya. Nah, di mana jiwa adik-adik? Hati. Ya, jiwa bisa dikatakan hati ya adik-adik. Kalau adik-adik bilang sakit hatiku gitu kan, sakit hatiku, di mana hati? Hati ya adanya di sini, pikiran, ya, bukan di sini, ya adik-adik ya. Di sini kalau dilihat apa? Ada paru-paru, ya. Hatiku di sini, ya, karena di sini sumber pikiran, ya. Kalau sedih di sini ngerasainnya, kalau marah di sini ngerasainnya. Kalau gembira, di sini ngerasainnya, ya. Ini semua sudah menjadi lengkap. Nah, inilah Adam, adik-adik, ya. Dia punya lengkap semuanya. Di dalam jiwa, Adam dikasih pikiran untuk berpikir. Itu sebabnya dia dikasih tugas, adik-adik, untuk memberi nama binatang-binatang, ya. Kedua, dia dikasih kehendak, ya. Adam dikasih kehendak untuk mentaati Allah, ya. Tadi pikiran, kehendak itu di dalam jiwa, ya. Di dalam hatinya ada pikiran, kehendak, dan emosi. Waktu itu Adam nggak marah-marah, ya. Dia masih murni adik-adik, nggak ada dosa, ya. Waktu dia belum jatuh ke dalam dosa, Adam itu polos, disuruh apa aja mau. Itu yang Tuhan mau, seperti itu kita, ya. Adam ke kiri, Adam ke kanan. Sama seperti Tuhan mau, seperti itu kita, ya. Nah, seperti ini adik-adik, ya. Nah, kita adalah keturunan Adam setelah jatuh ke dalam dosa. Makanya ada benih dosa di dalam kita. Dosanya datang dari mana? Ketika Adam memakan buah pengetahuan baik dan jahat, ya. Nah, itu ceritanya dalam adik-adik, ya. Firmannya tidak cukup Kak Tini ajarkan di sini. Cuma waktu Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat, dia tidak taat. Dia menyalahgunakan kebebasannya, ya. Dia disuruh taat tapi dia tidak. Karena apa? Matanya adik-adik. Wah, dia lihat ada buah, ya. Ditipu kan sama iblis. Nah, setelah dia jatuh ke dalam dosa, benih dosa ada di dalam dia, dan dia melahirkan banyak keturunan sampai ke kita, ya. Nah, ini gambar yang berikutnya. Nah, adik-adik, ya, kita sekarang ciptaan Tuhan, ya. Kita sudah selesai yang tadi Adam, sekarang ini kita, ya, sama seperti Adam, kita diberi otak, adik-adik. Di dalam otak ada bagian-bagian, ya. Tempat perasaan di sini adik-adik. Yang kuning ini tempat perasaan. Jadi kalau adik-adik marah, sedih, adik-adik sendirian, girang, adik-adik lagi pokoknya mengalami satu perasaan nggak enak, di sini nih yang kuning. Nah, kalau yang biru ini bagian depan tempat berpikir. Saya mau ngitung 3 tambah 3 sama dengan 6 di sini, ya. Saya sekolah banyak pakai otak di depan. Itu sebabnya kalau main smartphone terlalu banyak, yang rusak otak sini nih adik-adik. Banyak yang nggak bisa pikir, rusak di sini. Ini tempat berpikir, ya, bagian depan, ya. Ini bagian perasaan. Nah, ini bagian belakang tempat namanya otak yang kalau misalnya tersinggung, ya, marah, ya, pukul, ingin mengejar orang kalau dia salah. Pokoknya saya harus bales. Nah, itu namanya otak reptil adik-adik disebutnya, ya. Tahu binatang reptil, buaya? Ya, serem kan kalau deketin buaya? Nah, baru diginiin dia langsung mau gigit. Nah, ini disebutnya otak reptil. Artinya otak yang selalu maunya bales, ya. Maunya mengejar, maunya nafsu. Nah, di sini adik-adik. Nah, di sini harus dikendalikan adik-adik otak kita. Tuhan kasih, kok dikasih otak reptil kita? Gunanya untuk apa? Gunanya kalau otak reptil
gunanya supaya kita misalnya kalau malam-malam mau tidur, adik-adik ya, lagi mau istirahat bunyi kletek di depan. Nah, adik-adik langsung waspada kan? Langsung cepet-cepet bangun. Nah, gunanya untuk waspada. Kalau otak reptil ya, bukan untuk berantem, untuk waspada. Tuhan kasih ini. Kalau kita tenang-tenang aja, ada bunyi apa-apa di depan, ya ntar rumah kita dimasukin orang ya. Kalau di sini, kenapa dikasih sifat? Untuk belas kasihan, untuk mengasihi orang ya, untuk berbagi di sini ya. Nah, adik-adik, di dalam roh kita, roh itu adanya di mana sih adik-adik? Kalau kita bicara tentang roh, Imamat 17 ayat 11 berkata, nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Berarti roh kemungkinan ada di dalam darah adik-adik. Ya, sebab kalau darah kita habis, kita mati. Ya, berarti nyawa kita ada di dalam darah. Ya, roh itu mengalir ke seluruh tubuh. Di dalam roh itu ada hati nurani. Itu buat ngerasain, ya, suara Roh Kudus di situ. Roh adalah tempat Allah, adik-adik. Satu-satunya tempat Allah di dalam diri kita adalah dalam roh. Iblis tidak di dalam roh. Iblis mainannya di pikiran. Iblis tidak bisa masuk ke dalam roh. Iblis mainnya di pikiran. Iblis selalu menggodanya di pikiran. Pertama dia masuknya lewat mata. Ya, apa yang kita lihat, iblis goda, ambil. Apa yang kita lihat, iblis goda, beli. Apa yang kita lihat, iblis goda, pukul. Ya, iblis selalu masuknya lewat sesuatu dari luar. Tetapi kalau Allah dari dalam. Ya, beda ya. Bagaimana cara kerja Allah? Dari dalam, keluar. Dari roh, keluar. Sampai ke perilaku kita kelihatan. Perilaku anak Tuhan. Tetapi kalau iblis kerjanya dari luar ke dalam. Ya, nah, dia lewat pikiran, kehendak, dan emosi. Masuknya dari mata dan telinga. Apa yang kita dengar dan kita lihat, itu dibisikkan kepada kita. Nah, itu sebabnya adik-adik, kenapa hari ini Kartini kasih judul Hidupkanlah Aku dengan Firman-Mu. Kita mau baca satu ayat ya. Mazmur 119 ayat 93. Mazmur 119 ayat 93. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu, sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Mazmur 119 ayat 93 berkata, untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titah-Mu. Titah itu perintah ya, hukum-hukum. Bisa juga firman. Sebab dengan itu Engkau menghidupkan aku. Berarti tanpa firman kita tidak hidup, adik-adik. Tadi Allah sudah memberi kita nafas. Allah memberi Adam nafas, dia hidup. Tapi bagi Tuhan, hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang benar-benar, itu bukan soal nafas dari hidung, adik-adik. Berarti ada nafas lain, yaitu dari firman. Ya, kalau kita tidak punya firman di dalam hati nurani kita, adik-adik tidak menyimpan firman setiap dengar firman, setiap ibadah, atau baca Alkitab, atau mendengar berita-berita, cerita-cerita Alkitab, adik-adik tidak menyimpan dalam hati, adik-adik dilihatnya mati oleh Tuhan. Tetapi kita mau hidup ya seperti ini. Roh Allah dan firman Tuhan ada di dalam pikiran kita. Ya, hati nurani kita dipenuhi dengan firman. Itu yang namanya Tuhan katakan hidup. Tadi firman-Nya katakan, hidupkanlah aku dengan firman-Mu. Daud yang menulis itu, adik-adik. Berarti Daud tahu, tanpa firman dia mati di hadapan Allah. Walaupun dia bernafas, jantungnya berdetak, adik-adik. Dia bisa makan, dia bisa beraktivitas. Tetapi di hadapan Allah, orang yang dikatakan hidup adalah orang yang menyimpan firman di dalam hati. Orang yang mengingat firman. Ya. Nah, kalau yang ini, yang digoda iblis pikirannya, adik-adik, hati nuraninya jadi lemah. Ya, karena nggak ada firman. Ya, lemah dia.
gampang digoda, gampang sekali tersinggung, gampang sekali marah, gampang sekali ngambek, gampang sekali tidak mau sekolah, gampang sekali melempar-lempar barang adik-adik. Ini hati nuraninya lemah, gak ada firman sama sekali. Ya, pikirannya jadi rusak. Roh Allahnya seperti disingkirkan adik-adik di sini. Ini yang Tuhan katakan mati. Di hadapan Tuhan, anak seperti ini mati adik-adik. Ya, tapi bagi orang yang dipenuhi firman Tuhan, nah Kartini kasih lihat gambar ya yang terakhir ini ya. Bagaimana kalau seorang hidup, dikatakan hidup sama Tuhan, di pemandangan mata Tuhan, di hadapan Tuhan, hatinya, pikirannya itu penuh dengan firman. Jadi dia tidak lupa. Daud berkata, hidupkanlah aku dengan firman-Mu. Aku tidak mau melupakan titah-titah-Mu. Ya, di Mazmur lain dikatakan, jiwaku hancur merindukan firman-Mu. Bayangkan adik-adik, ada orang sampai jiwanya hancur merindukan firman. Mana ada zaman sekarang adik-adik, jiwa hancur merindukan firman. Ada juga jiwa hancur merindukan HP. Ya, sekarang kita harus terbalik melawan dunia ini. Jiwaku hancur merindukan Tuhan. Kalau nggak ada firman, kita dikatakan mati. Ya, sekalipun jantung kita berdetak, sekalipun kita bernafas, sekalipun kita bisa berlari kencang, tetapi bagi Tuhan yang bernilai di hadapan adalah di mana hati nuraninya dipenuhi dengan janji-janji Tuhan. Supaya aku tidak berdosa, aku menyimpan janji Tuhan. Betapa indahnya adik-adik hidup di dalam firman. Kartini tidak bisa hidup tanpa firman. Setiap hari baca Alkitab, ya. Rasanya rugi adik-adik. Kalau tidak duduk, tidak buka Alkitab, rugi adik-adik. Waktu kita terbuang, usia kita berjalan terus, ya. Nah, adik-adik sudah ngerti kenapa kita disuruh membaca firman, disuruh mengisi hati kita dengan firman supaya kita di pemandangan mata Tuhan hidup adik-adik, ya. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan firman-Mu, ya. Mau adik-adik, ya, selagi adik-adik ada di rumah sekarang, masih ada pandemi, banyak sekali waktu di rumah adik-adik ya. Kartini mulai akan membagikan nanti bacaan firman untuk adik-adik dari bulan Juli sampai Desember. Setiap hari adik-adik buka, ya, isi. Jangan cuman dilihat, jangan cuman dibaca, diingat dan dilakukan. Mau hidup di hadapan Tuhan, mau dikatakan hidup, isi hati kita dengan firman. Isi, penuhilah hatiku dengan firman. Ya, rugi adik-adik. Jangan diisi dengan perkara-perkara dunia yang iblis kasih. Kita tolak semua, kita isi dengan firman. Ya, adik-adik belajar. Walaupun masih kecil, belum banyak ngerti firman, bacalah yang gampang-gampang dari kitab Amsal. Nanti kan Kartini selalu kasihnya yang gampang-gampang dibaca adik-adik. Ya, beberapa teman-teman kita sudah mulai bisa ya menjelaskan ayat-ayat firman. Itu bagus adik-adik. Nanti dikatakan hidup di hadapan Tuhan. Mau mencintai firman? Ya, firman adalah segala-galanya. Kita tidak bisa hidup tanpa firman. Hidupkanlah diri kita dengan firman. Mari kita berdoa ya, adik-adik, kita tutup firman hari ini. Ya Tuhan Yesus, firman-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Tuhan, kami memiliki Alkitab. Banyak orang di seluruh bagian dunia ini merindukan sebuah Alkitab Tuhan. Mereka memfotokopi, mereka membagi-bagi kertas-kertas yang berisi ayat-ayat firman Tuhan. Karena mereka tidak punya Alkitab Tuhan. Tetapi kami yang sudah memiliki satu buah buku Alkitab lengkap Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau hargai, kami mau baca. Kami mau minta bimbingan Tuhan dari guru-guru kami. Supaya kami mengerti Tuhan. Apa artinya ayat-ayat yang kami baca. Tuhan, kami mau mengisi hati kami. Kami tidak mau mengosongkan hati kami. Kami tidak mau membuat hati kami dipenuhi dengan perkara-perkara dunia. Kami mau hidup di hadapan-Mu. Sekalipun kami bernafas, kami tidak mau mati di hadapan-Mu Tuhan. Tetapi kami mau hidup di hadapan-Mu. Sebab firman-Mu berkata, firmanlah yang membuat kami hidup. Bukan nafas Tuhan. Firmanlah yang membuat kami hidup. Kami mencintai firman-Mu Tuhan.
Firman-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman siang hari ini. Kami mengucap syukur, kami tetap sehat, terpelihara dalam perlindungan-Mu Tuhan. Bapa, kami tutup doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai mengikuti ibadah online sekolah minggu GKS Grogol. Ingat untuk selalu mentaati dan melakukan firman Tuhan setiap saat. Jangan lupa minggu depan untuk ikut lagi ibadah sekolah minggu ya. Jangan sampai ketinggalan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah!